Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mbah Gajali di peternakan ayam. Sahabat bapak ibu dimana saja berada, dalam kesempatan ini Mbah Gaji ingin membuat satu gambaran kesuksesan seorang peternak ayam kampung. Apa saja yang menjadikan beternak ayam kampung itu sukses? Mari kita ikuti tip-tip. Ada 4 langkah. Ada 4 langkah bagaimana beternak ayam kampung menjadi sukses. Ayam kampung merupakan satu jenis unggas yang banyak dipelihara oleh orang-orang desa, orang-orang kota, sehingga mempunyai ciri khas rasa yang berbeda dibandingkan dengan ayam pedaging, ayam petelur, kemudian ayam pejantan dan lain sebagainya. Jadi ayam kampung merupakan satu jenis unggas yang pada umumnya dipelihara oleh orang kampung, orang desa secara tradisional. Perlu diketahui bahwa ada 4 langkah sukses yang harus diketahui oleh para peternak ayam kampung pemula. Pertama adalah pemilihan bibit. Apabila sahabat punya induk sendiri, maka pilihlah induk yang posturnya besar, kemudian pejantannya, pacaknya juga mempunyai postur yang besar, maka insya Allah dia akan menurunkan generasi anak yang besar pula. Ini pemilihan bibit. Kemudian apabila induk yang dipelihara induk yang kecil-kecil, maka dia akan menghasilkan bibit yang kecil pula, sehingga harga jual tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena bentuk postur tubuhnya kecil. Dan ini berkembang untuk menjadi besar agak sulit karena sudah ditentukan oleh bibit atau induknya tadi. Kemudian yang kedua adalah pakan. Pakan merupakan satu faktor yang sangat menentukan, untuk kelanjutan kehidupan jenis unggas atau ayam itu tadi. Kemudian para peternak pemula, apabila pakan itu diandalkan dari pembelian pabrikan, maka Mbah Gaji tidak bisa membayangkan untung apa rugi, karena semua pakan harus beli. Maka alternatif pakan, maka harus bisa membuat satu terobosan atau memanfaatkan lingkungan, daun-dedaunan, atau Mbah Gaji sering gunakan rumput odot, bahkan hampir sering tiap hari pakai rumput odot, daun kates, dan kemudian katesnya sendiri, daun singkong. Ini memanfaatkan lingkungan, limbah rumah tangga juga, untuk menekan biaya pakan. Biasanya diberikan pakan yang alternatif itu diberikan setelah umur 1 bulan. Jadi kos pakan sendiri kalau beli dari pabrikan diusahakan jangan. Harus kreatif menemukan pakan-pakan alternatif dari lingkungan. Kemudian faktor atau langkah sukses yang ketiga adalah kandang. Kandang merupakan tempat tidur, tempat berteduh bagi ayam, sehingga perlu ada tempat tidur dan tempat berteduh apabila hujan. Maka kandang ini harus disesuaikan dan diusahakan memenuhi persyaratan-persyaratan bagi peternak ayam kampung. Terutama sekali adalah
ventilasi. Diusahakan kalau bisa menghadap ke timur biar kena sinar matahari langsung. Kemudian jangan sampai di tempat kandang itu basah, lembab, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit dan nanti berakibat rugi. Jadi kandang harus dibuat sedemikian rupa sehingga paling tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain adalah ventilasi. Jangan sampai kandang tertutup rapat sehingga tidak ada udara masuk. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah harga jual. Harga jual ini sangat menentukan keberhasilan, keuntungan para peternak ayam. Karena ini ayam kampung asli ya, ini karena ayam kampung asli sehingga menjual ayam ini di sekitar kita atau di pasar-pasar tradisional ya, ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bulan, kondisi alam, sehingga harga ayam itu akan ditentukan oleh bulan-bulan tertentu atau ditentukan oleh kondisi alam. Bila musim penghujan, ayam biasanya harganya murah. Padahal ayam di musim hujan atau pancaroba, ayam sering kena penyakit. Tapi mengapa pasar juga murah padahal ayam berkurang banyak? Punya pengalaman Mbah Kaji, harga jual yang bagus adalah untuk di daerah kami adalah di hari-hari besar. Contohnya menjelang puasa, menjelang hari raya. Kemudian hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Kemudian juga hari raya nasional, contohnya 17 Agustus. Di hari 17 Agustus sepanjang tahun pengalaman Mbah Kaji itu ayam paling mahal. Ayam kampung ini yang dimaksud, bukan ayam yang lain. Ayam kampung, yang ayam kampung asli. Ini sepanjang tahun sebagai pengalaman Mbah Kaji dan teman-teman peternak kampung di sekitarnya adalah di hari-hari 17 Agustus. Ini hampir setiap RT, hampir setiap RT, RW, desa membutuhkan ayam yang namanya jago atau ayam pejantan, ayam jantan. Karena ayam jantan populasinya terbatas, maka pinternya bakul harus digandeng jantan, ya, kemudian betina. Ini mengangkat harga betina untuk jadi mahal, sehingga akhirnya pejantannya jadi mahal, kemudian babonnya atau yang betina juga mahal. Ini paling mahal sepanjang tahun dibandingkan di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Paling tidak Idul Adha, Idul Fitri ini juga meningkat harga ayam. Kemudian di bulan Ruwah, bahasane wong Jawa bulan Ruwah. Bagi umat Islam pada umumnya, bulan Ruwah ini digunakan untuk ruwahan, potong ayam, selamatan, kirim arwah, doa, dan lain sebagainya. Dan juga hari-hari tertentu sebagaimana tanggal 11 atau min plusnya di tanggal itu. Mengapa? Pada umumnya orang desa, orang kampung, terutama sekali orang NU, itu potong ayam ketika mau wanagipan. Wasilah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian potong ayam, mengundang tetangga, baca sejarah Syekh Abdul Qadir Jalil atau disebut biasanya wanagib. Ini mengangkat harga.
Dan ini para peternak kampung, orang-orang kampung sudah tahu harga-harga seperti ini. Maka perlu diketahui bahwa ada empat langkah sukses untuk peternak ayam kampung. Pertama adalah bibit. Bibit, bagaimanapun bibit harus yang berkualitas. Kalau punya indukan sendiri, maka babonnya harus besar, kemudian pejantannya juga harus yang bagus. Kemudian yang kedua adalah pakan. Maka memanfaatkan lingkungan sangat membantu dan sangat menguntungkan apabila peternakan ayam kampung tradisional atau pemula untuk skala rumah tangga. Kandang. Biasanya orang kampung memanfaat kandang apa adanya. Tidak harus mewah, tapi kalau musim panas ya, kalau musim panas mereka hanya memanfaatkan pepohonan di sekitar karena ayamnya banyak yang nangkring atau yang tidur di atas pohon. Yang paling terakhir adalah harga jual. Ini yang menentukan kesuksesan para peternak ayam kampung asli bagi orang kampung, bagi orang desa. Sehingga hal-hal inilah yang menjadikan sukses. Demikian informasi yang bisa disampaikan Mbah Kaji, semoga memberi manfaat atau paling tidak memberi referensi bagi para peternak pemula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.